10 bukti Yahweh adalah Yesus Roh. 10 bukti Yahweh adalah Yesus Roh. Saya Pendeta Tan Hoinai Henry Tandianta, Master of Bibliology. Anda yang masih sebut-sebut Yahweh, ya, saya memberitahu bahwa Anda menghujat Yesus Allah, ya. Yahweh adalah salinan nama Allah Israel, ya. Tuhan huruf besar semua adalah salinan nama Allah Israel, Yahweh. Nama Allah Israel itu Yesus, ya, juru selamat orang Israel itu Yesus, makanya Allahnya juga Yesus. Yahweh tidak pernah disebut lagi ketika Yesus sudah lahir. Anda yang hari ini masih sebut-sebut Yahweh, apapun sebutannya, Bapa Yahweh, Anda penghujat utama, ya, tidak akan diampuni. Ya, kalau ada yang ngaku PDT, ngaku pendusta atau ngaku pendeta yang masih sebut-sebut Yahweh untuk sekarang ini, Yahweh itu sudah tidak pernah disebut ketika Yesus lahir. Jika Anda masih menyebut-nyebut Yahweh, Anda penghujat Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Tidak akan diampuni. Yahweh, YHWH adalah Yesus Roh Tuhan itu, ya. Berikut 10 buktinya. 1. Keluaran 23 ayat 33. Yahweh itu punya kitab. Di dalam kitab itu nama kita ditulis dalam kitab itu sebagai syarat masuk surga. Link ke Wahyu 27 ayat 27. Kitab itu adalah kitab kehidupan milik Yesus anak domba. Jadi Yahweh yang punya kitab adalah Yesus Kristus yang roh. Nomor 2. Keluaran 6 ayat 3. Yahweh berkata, Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lukas 13 ayat 28, Yesus berkata, Abraham, Ishak, Yakub, dan semua nabi masuk di dalam kerajaan Allah. Jadi Yahweh itu memang Yesus yang roh, ya. Nomor 3, Keluaran 3 ayat 15, Yahweh berkata, itulah namaku untuk selama-lamanya, yaitu Yesus. Linknya ke Efesus 3 ayat 15. Dan itulah sebutanku turun-temurun, yaitu Kristus. Linknya ke Efesus 3 ayat 21. Bukti nomor 4, Kejadian 1 ayat 29. Yahweh berkata, memakai kata ganti atau pronoun aku. Yang dimaksud aku adalah aku Yesus. Wahyu 22 ayat 16. Nomor 5, Yesaya 43 ayat 10. Nah, ini paling penting, ya. Yesaya 43 ayat 10, satu-satunya Allah dibentuk yaitu aku Yahweh. Link Matius 1 ayat 25, Allah dibentuk itu namanya Yesus. Jadi Allah dibentuk adalah Yahweh. Jadi Yahweh sudah dibentuk menjadi manusia namanya Yesus tahun 1 Masehi. Sejak saat itu tidak pernah ada lagi disebut-sebut Yahweh. Anda yang masih nyebut Yahweh, Anda penghujat Yesus Kristus. Nomor 6, Yesaya 4 ayat 6, Yahweh berkata, tidak ada Allah selain daripadaku. Yesus berkata, Aku Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa itu. Wahyu 1 ayat 8. Nomor 7, Yesaya 48 ayat 12. Yesaya 48 ayat 12. Yahweh berkata, Aku yang terdahulu, Aku yang terkemudian. Yesus berkata, Aku yang terdahulu, yang terkemudian. Wahyu 22 ayat 13. Nomor 8, Yesaya 44 ayat 24. Yahweh berkata, Akulah yang menjadikan segala sesuatu. Yesus berkata, Aku adalah Amin, Sang Pencipta yang setia dan benar,
permulaan dari segala ciptaan Allah, artinya Sang Pencipta. Wahyu 3 ayat 14. Bukti nomor 9, Kejadian 17 ayat 1. Yahwe berkata, "Akulah yang maha kuasa." Yesus berkata, "Aku yang maha kuasa." Wahyu 1 ayat 8. Bukti ke-10, Imamat 11 ayat 44. Yahwe berkata, "Aku ini kudus." Yesus berkata, "Aku yang kudus." Wahyu 3 ayat 7. Jadi very clear, 100% benar, Yahwe adalah Yesus Roh. Yahwe dilarang disebut lagi. Yesaya 43 ayat 10, karena Yahwe sudah dibentuk menjadi manusia, namanya Yesus, maka sejak Yesus lahir, nama Yahwe sudah tidak disebut lagi. Nama sebutan Yahwe sudah berganti dengan the real name, true name Jesus Christ, Yesus Kristus. Itulah sebabnya di Perjanjian Baru tidak pernah ada lagi disebut-sebut Yahwe. Salam Pendeta HTD. Anda yang masih menyebut Yahwe, Anda menghujat Yesus sehujat-hujatnya, tidak akan diampuni. Anda harus tahu, Yahwe adalah nama sebutan yang dipakai oleh Yesus di Perjanjian Lama sebagai Yesus Roh. Begitu masuk di Perjanjian Baru, Allah kembali kepada the true name, the real name, yaitu Jesus. That it, ya. Anda yang masih menyembah Yahwe, Anda penghujat Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.